Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yulia Nurlaili dari kelas 54 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi heteroskedastisitas untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 5 kali ini. Oke, langsung aja simak videonya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai heteroskedastisitas dari mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Novia Ariyanti SSI MPD yang disusun oleh saya sendiri yaitu Yulia Nurlaili dengan NIM 1920101240. Baiklah, langsung saja. Materi kali ini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian heteroskedastisitas. Yang kedua, estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Yang ketiga, konsekuensi praktis heteroskedastisitas. Dan yang keempat, yaitu cara mendeteksi dan juga solusinya. Jadi, apa sih heteroskedastisitas itu? Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Penulisannya sebagai berikut. Var E di mana X1 sampai dengan XK sama dengan sigma I kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N. Dalam analisis regresi, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan estimasi parameter. Di antaranya ada yang pertama MLE, yang kedua GLS, yang ketiga OLS, dan yang keempat WLS. Dan metode yang paling sering digunakan adalah OLS. Pada metode OLS terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, data bersebaran normal. Yang kedua, tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, tidak ada autokolerasi. Dan yang keempat, data bersifat homoskedastisitas. Nah, yang menjadi problem, tidak semua data bisa memenuhi asumsi homoskedastisitas ini. Terkadang sebaliknya, justru data yang kita ketemui bersifat heteroskedastisitas. Selanjutnya, mengenai konsekuensi heteroskedastisitas. Yang pertama, heteroskedastisitas dapat merusak efisiensi estimator OLS. Mengapa? Karena heteroskedastisitas menyebabkan salah satu asumsi metode OLS tidak terpenuhi. Dan yang kedua, dapat merusak varians. Heteroskedastisitas menyebabkan varians cenderung melebar, sehingga tidak memenuhi salah satu komponen blue, yaitu varians yang minimum. Kedua dampak ini menyebabkan hasil pengujian tidak valid dan meragukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi heteroskedastisitas. Jadi, untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini terdapat dua cara, yaitu cara informal dan juga cara formal. Metode informal merupakan metode grafik. Metode ini memeriksa pola residual UI cap kuadrat terhadap estimasi YI. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat persamaan regresi. Setelah itu dilakukan estimasi untuk mendapatkan nilai YI cap. Dan kemudian menghitung UI cap kuadrat dengan rumus UI cap kuadrat sama dengan YI min YI cap kuadrat. Kemudian membuat plot antara UI cap kuadrat dan YI cap. Heteroskedastisitas akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang sistematis. So, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa plot yang di sebelah kanan merupakan contoh dari plot heteroskedastisitas dan yang di sebelah kiri merupakan contoh dari plot homoskedastisitas. Di mana apabila plot mengikuti pola tertentu, maka variance error bersifat heteroskedastisitas. Berikutnya yaitu cara formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan uji Park, uji Goldfield-Quine, uji White, uji Bruce-Pagan-Godfrey, uji korelasi Ring-Spearman, dan juga uji Glaser. Nah, keenam uji ini memiliki tahapan yang sama dengan pengujian hipotesis pada umumnya, yaitu yang pertama dengan menentukan hipotesis. Dengan H0 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan H alternatif terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, yang kedua yaitu kita menentukan taraf uji, bisa 1%, 5%, ataupun 10%, bebas sesuai dengan kehendak peneliti.
Pada tahap ketiga, kita menentukan statistik uji, di mana masing-masing uji ini memiliki statistik uji yang berbeda-beda. Untuk uji Park, T hitung sama dengan beta cap per S dikali beta cap. Untuk uji White, R kuadrat yang didapatkan dari persamaan sebagai berikut ini. Untuk uji Glaser, dengan cara meregresikan X dan Y kemudian mencari EI. Dan untuk mencari T hitungnya sama seperti pada uji Park. Untuk uji Goldfield-Quinn, dengan cara lambda sama dengan MSE U2 dibagi dengan MSE 1. Untuk uji Brace-Pagan-Godfrey, yaitu dengan theta sama dengan setengah SSR. Untuk uji korelasi Rank-Spearman, T hitung sama dengan RS akar N dikurangi 2 per akar 1 min RS kuadrat. Nah, pada tahap keempat yaitu menentukan wilayah kritis dan kepuasan. Untuk uji Park dan uji Glaser ini sama, yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk uji White, tolak H0 jika R kuadrat lebih dari XP kuadrat min 1. Untuk uji Goldfield-Quinn, yaitu tolak H0 jika lambda lebih besar dari F tabel. Untuk uji Brace-Pagan-Godfrey yaitu tolak H0 jika theta lebih besar dari XP kuadrat min 1. Dan untuk uji kolerasi Rank-Spearman, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, pada tahap yang kelima yaitu kita menentukan kesimpulan. Tolak H0 dengan tarif uji tertentu terdapat cukup bukti untuk menentukan bahwa terdapat adanya heteroskedastisitas. Dan gagal tolak H0 dengan tarif uji tertentu tidak terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu contoh uji asumsi heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan membentuk model sebagai berikut. Berdasarkan uji Park, kita melakukan pengujian hipotesis tentang parameter beta 1 dalam model persamaan di atas. Apabila beta 1 bersifat nyata secara statistik, maka menunjukkan terdapat heteroskedastisitas dalam data. Sebaliknya, bila uji terhadap koefisien beta 1 bersifat tidak nyata dalam statistik, maka menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi. Nah, berikut ini langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, mendapatkan model persamaan regresi awal untuk mendapatkan Y prediksi atau YP. Yang kedua, setelah mendapatkan YP, maka nilai residu dapat dicari dengan formula epsilon sama dengan Y min YP. Yang ketiga, dapatkan nilai absolut epsilon. Yang keempat, lakukan analisis regresi dengan variabel epsilon sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Bila variabel X berpengaruh signifikan terhadap epsilon, maka model melanggar asumsi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, bila variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap epsilon, maka model memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan contoh datanya. Dari data tersebut diketahui terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan juga Y. Nah, kali ini kita akan menggunakan uji Glaser untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita membuat persamaan regresi YP. Awalnya kita mencari beta 1 dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Dan N ini dihasilkan dari jumlah data yaitu 31. Untuk sigma XY, sigma X kali sigma Y ini didapatkan dari penghitungan dari data tabel sebelumnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumusnya dan menghasilkan 0,42356. Berikutnya kita mencari beta 0 dengan rumus Y rata-rata dikurangi dengan beta 1 dikali X rata-rata dan hasilnya min 32,454. Setelah itu kita bisa mendapatkan persamaan regresinya yaitu YP sama dengan min 32,454 plus 0,42356X. Setelah itu diperoleh hasil tabel sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Lalu kita mencari beta 1 dengan rumus N dikali sigma X Y dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2 dan hasilnya 0,0472. Setelah itu kita melakukan uji T dengan mencari
SXX dengan rumus sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2 dibagi N, dan hasilnya ketemu sebagai berikut ini. Kemudian SYY dengan rumus sebagai berikut, dan hasilnya seperti yang ada di layar ini. Setelah kita mencari itu semua, lalu kita bisa menghitung MSE dengan rumus SSE dibagi dengan N dikurangi K dikurangi 1, yang hasilnya ketemu 24,814. Dengan demikian, TUJ dapat dihitung sebagai berikut. TUJ sama dengan beta 1 dibagi dengan akar MSE dibagi dengan SXX, dan hasilnya 4,816. Sedangkan T tabel ini dengan alfa 0,05 dan dihasilkan T tabelnya yaitu 2,042227. Jadi, dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa TUJ lebih besar daripada T tabel, berarti bahwa model melanggar asumsi heteroskedastisitas. Oke, jadi itu penjelasan dari saya terkait materi heteroskedastisitas. Saya Yulia Nurlaili, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.